nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang sikap seorang muslim menurut syariat Islam terhadap wabah virus corona yang menyebar di mana-mana dan membuat sebagian kaum muslimin dan juga sebagian negara di dunia ini panik. Bagaimana sikap yang benar menurut syariat Islam dalam menghadapi musibah ini? Yang pertama, seorang muslim wajib mengimani dan meyakini di alam semesta ini hanya ada satu ilah, yaitu satu Tuhan yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahwa kita wajib meyakini dan mengimani apa-apa saja yang terjadi di langit dan di bumi dan di antara keduanya dan di seluruh alam semesta ini tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya kehidupan, adanya kematian, penciptaan, pemberi rezeki, adanya wabah penyakit, ada gempa bumi, banjir, peperangan, pembunuhan, apa yang terjadi semua berjalan dengan kehendak Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Buruz ayat 14 sampai 16, dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih yang memiliki ars, lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, berkaitan dengan bencana, musibah, wabah virus corona, gempa, banjir, terjadi peperangan, pembunuhan, dan yang lainnya, semuanya sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Semua berjalan dengan kehendak Allah dan tidak terlepas dari ilmunya Allah dan hikmahnya Allah SWT. Yang kedua, ketika terjadi malapetaka, seperti bencana atau wabah penyakit, sikap seorang muslim harus melihat kepada diri sendiri, melihat kepada keluarga, masyarakat, tentang dosa-dosa apa yang kita dan mereka telah kerjakan. Sebab apa yang terjadi tidak lepas dari perbuatan manusia dan dosa-dosa manusia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allah menyebutkan apa yang saja menimpa kita dan kerusakan yang ada, baik di daratan maupun di lautan, disebabkan karena perbuatan manusia. Sebabnya karena dosa-dosa manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41-42, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jika kita lihat apa yang terjadi saat ini, meluasnya wabah corona di seluruh dunia, tidak terlepas dari dosa-dosa manusia. Dan dosa yang paling besar adalah syirik. Banyak orang yang mempersekutukan Allah SWT, memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena Allah memberikan hukuman atas perbuatan mereka. Kalau seandainya Allah SWT mau mengazab semua manusia dengan sebab dosa-dosa mereka, maka tidak ada yang tertinggal sedikit pun di muka bumi ini dengan sebab dosa-dosa manusia. Tapi Allah Ta'ala menangguhkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 45, dan sekiranya Allah menghukum manusia sebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Allah tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 45, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Allah tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Yang ketiga, di antara hikmat timbulnya penyakit, wabah virus corona atau adanya musibah, bencana, malapetaka, dan yang lainnya, agar manusia ini sadar dan kembali kepada Allah SWT. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 42, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata dalam tafsirnya, dia berkata, ujian yang ditimpakan kepada mereka ialah berupa kemiskinan dan kesempitan dalam penghidupan, berupa penyakit dan cacat yang menimpa tubuh. Dengan keadaan mereka seperti itu, semoga mereka mau tunduk kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, dan hanya mencintai Allah, bukan mencintai selain Allah, dengan cara taat dan pasrah kepada Allah. Di antara dosa-dosa yang dilakukan manusia, seperti kesombongan, keangkuhan, kejoliman, kesirikan, dan yang lainnya, sehingga Allah menurunkan berbagai macam bencana, termasuk wabah virus corona. Yang keempat, wabah penyakit menular pernah juga terjadi di zaman sahabat Rasulullah SAW. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri, maka janganlah kalian masukinya.
Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Lalu beliau memberitahukan, taun ialah ajab yang Allah turunkan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan bahwasanya Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Tidak seorang pun yang terserang penyakit taun, kemudian dia tetap di daerahnya dengan sabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Dia mengetahui bahwa tidak ada yang menimpa kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya, kecuali dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan definisi taun. Virus yang mengenai tubuh, yaitu luka-luka yang keluar dari tubuh, di siku, atau di ketiak, atau di tangan, atau di jari-jari dan seluruh tubuh. Bengkak-bengkak dan sakit yang sangat, dan luka yang terasa panas. Melepuh menjadi hitam sekitar bagian tubuh, atau hijau warnanya, atau seperti warna merah lembayung, jantung berdebar-debar, dan muntah-muntah. Kita harus meyakini tidak akan menimpa kita sesuatu apapun kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kita, sehingga tidak akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa seperti yang terjadi sekarang ini. Semua Allah sudah takdirkan. Kita wajib usaha yang dibenarkan menurut syariat dan menurut dokter yang ahli dalam masalah ini. Tapi serahkan semua urusan kepada Allah. Kita jangan takut berlebihan. Apa yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik untuk kita. Dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-Nya yang beriman. Yang kelima, kita wajib untuk tawakal kepada Allah. Artinya, menyerahkan urusan dan menyendarkan hati kita hanya kepada Allah. Tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya, penyakit, wabah virus corona, malapetaka, dan kesulitan kecuali hanya Allah SWT. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yunus ayat 107, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa dokter dalam mengobati penyakit kita adalah sarana saja. Hakikatnya yang menyembuhkan hanya Allah saja. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan atas suatu penyakit kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim dan muslimah wajib menyerahkan urusannya kepada Allah, tetapi kita wajib ikhtiar dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syariat. Selain bertawakal kepada Allah, kita wajib ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Ikhtiar yang dilakukan tidaklah berlebihan. Kita berpegang kepada dalil, kemudian nasihat orang-orang yang berilmu, kemudian mendengar arahan dokter-dokter yang ahli dalam masalah ini. Supaya kita tidak takut berlebihan dan tidak boleh juga meremehkan wabah yang sedang menimpa kita. Dan tidak boleh juga membesar-besarkan perkara ini sehingga membuat orang takut. Menakut-nakuti orang seorang muslim, haram hukumnya dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ingat, kita wajib berhati-hati dan waspada terhadap wabah ini, dan bersikap yang wajar sebagai orang yang beriman. Tidak berlebihan, tidak menakut-nakuti orang yang dengan kematian, tapi kita juga tidak boleh meremehkan masalah wabah virus corona ini. Kita ikuti arahan pemerintah, majelis ulama, dan dokter yang ahli dalam masalah ini. Yang keenam, Rasulullah SAW sudah mengajarkan, apabila sakit, segera berobat. Akan tetapi, yang menyembuhkan hanya Allah SWT. Di antara cara pencegahan penyakit wabah virus corona adalah dengan mencuci tangan, membersihkan diri, dan semua ini Islam sudah mengajarkannya. Dengan kita berwudu setiap hari minimal 5 kali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang membersihkan diri. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti menurunkan obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, dianjurkan untuk banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang menghilangkan berbagai macam penyakit, wabah virus corona, bencana, malapetaka, dan yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang buruk ialah Allahumma janibni munkarat al-akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Yang artinya, ya Allah, jauhkan aku dari berbagai macam kemungkaran, akhlak, hawa nafsu, dan amal, perbuatan, serta segala macam penyakit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedelapan, sikap seorang mukmin dalam menghadapi kejadian apa saja yang menimpa, kewajibannya adalah sabar. Allah Ta'ala menciptakan makhluknya untuk memberikan cobaan dan ujian. Lalu Allah menuntut konsekuensinya dari kesenangan, yaitu bersyukur, dan konsekuensi dari kesusahan, yaitu sabar. Hal ini tidak bisa terjadi kecuali jika Allah membalikan berbagai keadaan manusia, sehingga peribadahan manusia kepada Allah menjadi jelas. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa musibah, penderitaan, penyakit,
serta kematian itu merupakan hal yang lazim bagi manusia. Dan semua itu pasti menimpa mereka untuk mewujudkan peribadahan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika seseorang benar-benar beriman, maka segala urusannya merupakan kebaikan. Jika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan ketika susah, ia bersabar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar, dan itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menenangkan hati kita ketika mendapat musibah atau adanya bencana, wabah, dan lainnya kecuali sabar. Setiap cobaan dihadapi dengan sabar. Wajib sabar terhadap takdir Allah yang pahit ini. Yang kesembilan, kita wajib untuk bertobat kepada Allah atas semua dosa. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa semua bencana, musibah, penyakit, wabah virus corona, malapetaka, dan lainnya disebabkan karena perbuatan dosa-dosa manusia. Dengan sebab perbuatan dosa, maksiat, dan kedurhakaan manusia kepada Allah. Obatnya adalah taubat kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tidaklah Allah menurunkan bala bencana, wabah penyakit disebabkan perbuatan dosa. Dan tidaklah diangkat bala bencana, wabah penyakit tersebut kecuali dengan bertobat kepada Allah. Oleh karena itu, kepada seluruh kaum muslimin, segeralah bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah angkat wabah ini dari negeri-negeri kaum muslimin. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi saat ini, agar kita semuanya kembali kepada Allah, meminta ampun atas dosa-dosa, kemudian kita wajib menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larang-larangannya. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Dan harus kita ingat bahwa Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Karena itu, kita harus terus berdoa kepada Allah, agar Allah Ta'ala menghindarkan kita dari berbagai macam wabah, bencana, dan malapetaka. Dan ingat, ketika Rasulullah SAW menyebut ta'un, beliau mengatakan bahwa itu adalah rahmat bagi kaum mukminin. Ingat bahwa setiap wabah itu tidak lama. Insya Allah sebentar lagi akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Jangan panik, ketakutan, gelisah. Kita wajib husnudzon kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan, itu yang terbaik bagi kita. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha kasih, dan sayang kepada kaum mukminin. Jangan bersedih dengan musibah ini. Allah sayang kepada kita. Semua pasti ada hikmahnya. Yang jelas, kalau kita sabar dan ridho, musibah itu akan menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kita. Sehingga nanti di akhirat akan ringan hisab kita. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.